Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi pada kesempatan kali ini dengan Bapak. Eh, Kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah dibahas sebelumnya, di mana kita sudah mempelajari materi tentang apa itu alat bantu verifikasi. Ini adalah lanjutannya, di mana di awal kita sudah membicarakan banyak tentang daripada ciri-ciri kartu kredit, kemudian juga mengetahui karakteristik daripada kartu kredit yang asli maupun yang palsu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi prosedur verifikasi uang tunai. Ya. Untuk mempelajari materi ini, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang bagaimana prosedur verifikasi uang tunai, kita tahu bahwa uang tunai itu ada dua jenis, yaitu uang berupa uang logam maupun uang kertas. Nah, dalam hal ini yang akan dibahas adalah kita akan pelajari atau akan membahas tentang bagaimana memverifikasi uang tunai untuk uang yang berjenis kertas. Sebagaimana kita ketahui bahwa uang kertas di negara kita itu sebagai alat pembayaran yang sah, itu ada beberapa pecahan. Yang pertama ada yang pecahan 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, kemudian 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Saya yakin anak-anakku semuanya sudah memahami. Semoga pada kesempatan ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun program belajar saat ini adalah kita masih menerapkan pola pembelajaran jarak jauh. Diharapkan mudah-mudahan dalam waktu dekat, paling tidak di bulan September atau Oktober kita sudah masuk ke era new normal untuk pembelajaran tatap muka. Tentunya dengan skenario, dengan pedoman pembelajaran yang sudah kita susun oleh SMK Negeri Karangpojo. Mungkin nanti sistem penerapannya adalah kita akan bagi 50% siswa yang bisa masuk dalam kelas itu. Dan tentunya setiap akan masuk pun nanti tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Baik saat dari mulai keberangkatan dari rumah sampai masuk ke kampus, kemudian saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, selesai kegiatan pembelajaran semuanya tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kita lawan COVID-19 semoga cepat berlalu sehingga kita bisa kembali normal untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa kita akan pelajari bagaimana prosedur verifikasi uang tunai. Ada beberapa hal yang harus dilakukan penjual atau produsen jika menerima uang yang diragukan keasliannya. Jikalau atau bila mana kalian taruhlah sebagai penjual atau produsen, kemudian kalian menerima uang yang diragukan keasliannya, apa sih langkah yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya harus menahan uang tersebut dan tidak memberi pengganti. Yang kedua, menjaga fisik uang agar tidak rusak. Yang ketiga, mencatat identitas pemegang atau pemilik daripada uang tadi. Dan yang keempat, tentunya menyampaikan laporan kepada pihak yang terkait. Terkait dalam hal ini bisa kepada pihak kepolisian maupun kepada pihak daripada perbankan untuk memastikan bahwa itu asli atau tidak. Pertama adalah menahan uang tersebut dan tidak memberi pengganti. Tujuannya adalah pastinya kita punya niat baik untuk memangkas jangan sampai uang itu beredar menjadi liar, kemudian jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian dimanfaatkan lagi sehingga digunakan sebagai alat transaksi yang tidak sah. Nah, itu berarti adalah sudah masuk dalam kategori ikut terlibat dalam pemalsuan atau menyebarluaskan uang palsu. Tentunya ini yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua menjaga fisik uang agar tidak rusak. Nah, jadi walaupun tadi uangnya adalah diragukan keasliannya, tetap uang itu jangan sampai rusak dulu sebelum kemudian nanti disampaikan atau dilaporkan kepada pihak terkait. Yang ketiga tentunya harus mencatat identitas pemegang atau pemilik daripada uang tersebut. Nah, untuk itu makanya pastikan ketika kita mendapatkan
uang yang dirasa diragukan, pastikan identifikasi nama daripada pemilik atau pemegang kartu. Tujuannya itu tadi kita untuk memastikan jangan sampai uh, terjadi penyebaran uang palsu. Dan yang terakhir menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Pihak terkait dalam hal ini bisa kepada pihak perbankan ataupun kepada pihak daripada berwajib atau pihak kepolisian. Oke. Yang selanjutnya bagaimana cara menangani uang? Untuk memverifikasi atau menangani uang itu ada yang dilakukan secara manual. Kita sering mengenal sosialisasi dari pihak eh, perbankan yaitu dengan cara 3D. Dilihat, kemudian diraba dan diterawang. Nah, tiga hal ini yang akan dijadikan sebagai apa namanya dasar untuk memverifikasi uang. Baik uang yang pecahan 2.000, 5.000, kemudian 10.000, ada juga uang yang 50.000 dan 100.000. Baik, kita mulai saja. Kita akan coba untuk memverifikasi uang kertas pecahan 5.000 emisi tahun 2001. Ini yang saya contohkan adalah uang yang lama. Silahkan nanti yang lain bisa disesuaikan. Coba nanti tugasnya adalah untuk memverifikasi uang pecahan kertas 5.000 emisi yang terbaru. Yang pertama dilihat. Ketika uang itu dilihat secara kasat mata, artinya tanpa menggunakan alat bantu ya. Ciri-cirinya adalah ada logo BI, ada logo Bank Indonesia. Kemudian anti kopi dalam bentuk tulisan Republik Indonesia. Dan yang tiga, gambar pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol pada posisi bagian depan. Dan yang keempat, ada gambar pengrajin tenun Pandai Sikek dari Sumatera Barat untuk bagian belakang. Nah, ini adalah ciri daripada uang kertas pecahan 5.000 untuk emisi tahun 2001 kalau dilihat. Oke, next. Selanjutnya adalah diraba. Kalau diraba, angka nominal tulisan Bank Indonesia dan Rp5.000, tulisan Rp5.000, gambar utama serta gambar burung Garuda itu akan terasa kasar. Dicoba saja, kalian ambil uang 5.000, kemudian dirasakan, Pak ini kok rasanya biasa saja. Iya, karena bagi orang yang normal, yang tidak punya apa namanya, yang kita artinya bukan difabel, tapi bagi manusia yang diberikan panca indera yang lengkap, yang sempurna, itu pasti nggak begitu. Tapi bagi mereka ini adalah merupakan salah satu ciri yang bisa diidentifikasi bagi para tunanetra. Kemudian yang berikutnya adalah kode tertentu berbentuk satu lingkaran untuk mengenali bentuk pecahan ini bagi tunanetra. Nah, itu adalah kalau diraba. Jadi ada dua hal yang bisa dijadikan apa namanya ciri kalau diraba, yaitu angka nominal tulisan Bank Indonesia dan Rp5.000 gambar utama serta gambar burung Garuda itu terasa kasar. Yang kedua ada kode tertentu yang bentuk lingkaran kecil itu untuk mengenali bentuk pecahan ini bagi tunanetra. Oke, next selanjutnya adalah di terawang. Di terawang tentunya berbeda dengan dilihat. Di terawang itu berarti kita melihat media atau melihat daripada benda dengan cara mendapatkan pantulan dari sinyal ya di terawang, dan itu kalau dilihat dengan menggunakan dengan cara dilihat biasa itu tidak akan nampak, tidak akan kelihatan. Tapi kalau di terawang ada beberapa ciri daripada yang bisa dikenali, yang bisa diidentifikasi. Yang pertama adalah tanda air gambar pahlawan nasional Cut Nyamutia. Yang kedua, benang pengaman memendar hijau dan kuning di bawah sinar ultraviolet dengan teks tulisan Bank Indonesia Rp5.000. Kemudian yang ketiga, ada tulisan mikro, tulisan kecil-kecil itu Bank Indonesia 5.000. Tadi yang kedua, benang pengaman memendar hijau dan kuning di bawah sinar ultraviolet dengan teks tulisan Bank Indonesia angka 5.000. Coba aja kalian ambil uang 5.000, kemudian di terawang. Nah, di situ nanti ada apa namanya? Pada posisi benang pengaman itu nanti kelihatan ada angka 5.000 putus-putus seperti itu. Nah, ini contoh
uang kertas 5.000 tahun emisi 2001. Ya, lebih konkretnya silakan kalian bisa cek uang. Kebetulan Bapak ini lagi nggak megang uang 5.000-an. Selanjutnya adalah verifikasi uang kertas pecahan 10.000 emisi tahun 2005. Untuk memverifikasi uang kertas pecahan 10.000 emisi tahun 2005 ini, silakan nanti untuk emisi yang terbaru kalian juga bisa identifikasi. Karena tugas kalian nanti adalah salah satunya adalah mengidentifikasi uang pecahan sesuai dengan tahun emisi yang terbaru. Yang pertama sama, metodenya dengan cara dilihat dulu. Kalau dilihat itu kita bisa mengidentifikasi yang pertama adalah gambar dan warna jelas tajam. Yang kedua tinta berubah berwarna optical variable inks, di mana pada logo BI pada bidang segi 8 akan berubah warna dari hijau menjadi biru apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian kalau diraba, angka nominal tulisan Bank Indonesia dan Rp10.000 gambar utama serta gambar burung garuda itu juga terasa kasar. Nah, ini adalah merupakan ciri yang biasa itu nanti dikenali oleh tunanetra. Jadi ada tulisan Bank Indonesia dan Rp10.000 itu serta gambar burung garuda itu akan terasa kasar. Itu untuk mengenali bahwa itu adalah uang asli. Kemudian yang kedua sama, terdapat kode tertentu berbentuk satu lingkaran untuk mengenali bentuk pecahan ini bagi tunanetra. Jadi sekali lagi diraba itu akan terasa kasar, ya, khususnya yang nanti akan lebih cenderung bisa merasakan adalah untuk yang bisa dilakukan untuk identifikasi oleh para tunanetra. Dan yang ketiga, metode yang ketiga adalah di terawang. Ya. Di terawang itu ada tanda air, ada watermark. Ya. Gambar pahlawan nasional Sultan Mahmud Badarudin II dan elektrostatif berupa logo BI dan ornamen daerah Palembang. Jadi ada bentuk elektro ya, berupa logo Bank Indonesia yang ornamen daerah Palembang. Coba aja kalau di terawang itu ya Sultan Mahmud Badarudin II ya, itu gambar pahlawannya. Oh, kalau gambar pahlawannya kok berbeda Pak? Oh, itu berarti palsu tentunya ya. Kalau di emisi 2005 untuk uang pecahan 10.000 pasti watermarknya gambar pahlawannya itu adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Coba kalian cross check dengan uang yang sekarang yang 10.000 ya. Saya coba lihat dulu yang 10.000. Sebentar barangkali saya punya uang 10.000. Wah, uang saya ternyata kecil-kecil hanya Rp2.000 nih. Oh, ternyata hanya uang untuk parkiran. Nah, ini saya punya uang apa namanya Rp10.000. Ini emisinya, waduh, emisi tahun 2016 ya. Emisi tahun 2016. Tentunya gambar uangnya di sini kalau kita terawang, nah ini akan kelihatan. Coba itu gambar kacamata ini nggak begitu jelas karena harus sudah pakai kacamata ya. Sama sepertinya Sultan Mahmud Badarudin II ini. Ya, itu seperti itu kurang lebih, silakan nanti bisa dicek ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, terlihat tulisan BI 10.000 berulang-ulang pada benang pengaman. Tahu benang pengaman ya? Jadi yang posisinya itu ada di tengah ya. Jadi secara simetris tengah antara posisi kanan dan kiri itu posisi persis tengah-tengah. Kalau di terawang itu pasti ada kelihatan tulisan Bank Indonesia ya 10.000 ya, berulang-ulang. Ya, kecil-kecil di situ. Ya. Kemudian terlihat gambar saling isi atau yang sering disebut dengan recto verso ya, berupa logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya. Ini 3 indikator atau 3 daripada ciri kalau melihat uang bukan melihat tapi kalau uang itu diterawang. Nah, ini contohnya uang 10.000 ya. Biasanya antara gambar yang tertera di depan dengan yang ada di ini ada yang sama juga ya.
Selanjutnya yang ketiga, kita lanjutkan. Verifikasi uang kertas pecahan 20.000 ya, untuk emisi tahun 2004. Untuk mengenali uang ini, metodologinya, kalau secara manual kita sama ada tiga, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Prinsipnya seperti itu. Dilihat, kalau kita lihat adalah gambar utama pahlawan nasional, bergambar Otto Iskandar-Dinata di bagian depan. Sedangkan yang kedua gambar utama pemetik teh di Jawa Barat ya, itu di bagian belakang. Yang ketiga tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Itu bisa diketahui hanya di situ. Dan yang keempat ada tanda OP ya. OP itu adalah tadi yang warna apa namanya ultraviolet ya. Itu disebut dengan OP. Berubah dari warna magneta menjadi warna hijau dilihat dari sudut pandang tertentu. Nah, itu jadi kalau kita lihat seperti ini ada perubahan warna gitu ya. Itulah kelebihan uang. Jadi sudah sembarangan daripada bahan yang digunakan untuk membuat uang. Susah untuk dimasukkan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, runtutan huruf dan angka dengan ukuran makin membesar akan memendar di bawah sinar UV atau sinar ultraviolet. Itu kalau dilihat untuk uang 20.000. Selanjutnya kita lanjut dengan verifikasi diraba ya. Metode yang kedua adalah diraba. Angka nominal yang kasar sama angka 20.000, angka tulisan 20.000 dan logo burung garudanya itu akan terasa kasar. Yang kedua, kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra dengan cara meraba kode tersebut. Kalau yang tadi lingkaran, untuk yang ini coba dicek ya. Kemungkinan sama ya. Kemudian yang ketiga adalah diterawang. Tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Ya. Artinya ini hanya bisa dilihat kalau yang kita lakukan dengan cara diterawang, yaitu dipantulkan mengenai cahaya yang lebih terang, ya, diarahkan seperti itu. Kemudian yang kedua, gambar logo BI yang berada di tepat saling mengisi pada bagian depan dan belakang akan terlihat utuh apabila diterawang ke arah cahaya. Jadi gambar logo Bank Indonesia yang berada tepat saling mengisi pada bagian depan dan belakang akan terlihat utuh apabila diterawang ke cahaya. Yang ketiga, tanda air pahlawan nasional atau Iskandar-Dinata akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila diterawang ke arah cahaya. Dan yang keempat, garis terlentang dari atas ke bawah memenuhi tulisan 20.000 berulang-ulang yang terlihat seperti berwarna merah, biru, kuning di bawah sinar UV. Nah, itu kalau diterawang ya. Kalau diverifikasi dengan menggunakan money detector sih udah jelas ya, itu akan kelihatan menyala sekali. Ini kalau diterawang menggunakan sinar juga akan ke arah cahaya itu juga akan kelihatan tulisan 20.000 secara berulang-ulang itu dari secara vertikal dari atas ke bawah berwarna merah, kemudian biru dan kuning. Nah, ini contohnya ya, gambar pahlawannya Otto Iskandar-Dinata. Nah, ini bagian belakangnya adalah gambar pemetik teh ya di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya kita lanjut untuk verifikasi uang kertas pecahan 50.000 ya. Jadi yang 50.000 ini tahun yang saya ambil lah emisi tahun 1999. Pertama dilihat sama. Metode yang pertama adalah dilihat. Gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Kemudian tinta tampak gambar ornamen daerah Bali yang akan memudar atau mendar hijau kekuningan di bawah sinar ultraviolet. Nah, ini adalah kalau dilihat. Jadi gambar tersembunyi tulisan BI hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Ini kalau dilihat. Kemudian diraba. Tentunya yang pertama adalah akan terasa kasar cetak dalam intaglio angka nominal tulisan Bank Indonesia dan Rp5.000. Gambar pahlawan serta gambar burung Garuda itu akan terasa kasar.
Jadi tulisan Bank Indonesia dan nominal Rp5.000 tergambar pahlawan itu akan serta gambar burung Garuda akan terasa kasar. Yang kedua, kode tunanetra blind code. Kode tertentu berbentuk segitiga ya, dua segitiga untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra dengan cara diraba. Dan yang terakhir adalah sama di terawang. Di terawang gambar saling isi logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya. Kemudian tanda air pahlawan nasional host Cokro Aminoto dan elektrotype berupa logo BI dan ornamen daerah Bali. Nah ini jadi gambar pahlawan nasional adalah host Cokro Aminoto. Jadi setiap pecahan uang itu tidak sama dengan pahlawan-pahlawannya. Nah ini tentunya adalah salah satu bentuk apresiasi pemerintah kepada pahlawan-pahlawan yang sudah berjasa kepada bangsa dan negara. Itu didokumentasikan dalam bentuk uang ya, di aplikasinya seperti itu. Kemudian contohnya ini untuk uang emisi tahun 1999. Nah, ini ya, gambar pahlawannya tadi sudah disampaikan ya. Itu. Dan yang terakhir kita akan verifikasi uang kertas pecahan 100.000 ya untuk emisi tahun 2004. Nah, ternyata sampai saat ini memang pecahan kita yang tertinggi atau yang terbesar adalah Rp100.000 untuk emisi tahun 2000. Jadi pemerintah belum menerbitkan pecahan yang lebih besar lagi. Mungkin dirasa sekarang masih cukup 100.000. Pertama, identifikasinya adalah dengan cara dilihat. Yang ke satu, tinta OPI logo BI yang akan berubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Jadi tinta OPI. Tinta OPI adalah tinta ultraviolet tadi yang bisa berubah warna ya, keemasan menjadi hijau. Kemudian yang kedua, jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis yang akan berubah warna dari merah menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Oke, next. Selanjutnya dilihat maaf tadi dilihat ya, sekarang diraba ya. Garis melintang dari bawah memuat tulisan BI Indonesia, Bank Indonesia 100.000 berulang-ulang yang terlihat seperti dianyam, serta akan berubah warna emas menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Ini kalau di terawang, maaf ini tertulis dilihat ya, salah. Kemudian yang kedua, runtutan huruf dan angka dengan ukuran makin membesar akan memendar di bawah sinar ultraviolet. Yang selanjutnya yang ketiga, gambar Kepulauan Indonesia akan memendar di bawah sinar ultraviolet. Jadi gambar Kepulauan Indonesia itu akan memendar atau mengudar ya, kalau di bawah sinar UV. Dan yang terakhir, tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan pembesar. Ya, itu seperti itu. Yang terakhir adalah diraba. Kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra. Kasarnya angka dan tulisan nominal, ya. Kasarnya Intego cetak timbul akan nominal Bank dan Bank Indonesia. Kemudian kasarnya gambar burung Garuda. Jadi inilah kalau diraba itu untuk bagian-bagian tertentu akan terasa kasar, seperti kode, jenis pecahan, kemudian angka dan tulisan nominal itu juga kasar, kemudian intaglio cetak timbul angka nominal Bank Indonesia, gambar burung Garuda juga akan terasa kasar. Dan yang terakhir adalah di terawang. Untuk di terawang, gambar logo BI yang beradu saling mengisi pada bagian depan dan belakang akan terlihat utuh apabila diterawang ke arah cahaya. Yang kedua, garis melintang dari atas ke bawah akan terbaca tulisan Bank Indonesia 100.000 yang berulang-ulang apabila diterawang ke arah cahaya di bagian depan. Dan yang terakhir,
Tanda air gambar pahlawan nasional PL Supratman akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila terang ke arah cahaya. Ini beberapa ciri daripada uang pecahan 100.000 kalau kita verifikasi dengan cara dilihat, diraba dan diterawang. Nah, itu beberapa metode yang dilakukan secara manual, bagaimana cara memverifikasi atau mengenal daripada uang tunai, khususnya pecahan yang 5.000, 10.000, kemudian 20.000, 50.000 dan 100.000 dengan menggunakan metode 3D, dilihat, diraba dan diterawang. Selanjutnya kita akan membahas tentang Intelligent Banknotes Counter atau penghitung uang pintar. Nah, ini nanti alat ini yang nanti bisa kita praktekkan. Mudah-mudahan setelah nanti kita masuk ke new normal, kita bisa praktek. Jadi intinya pada materi PJJ ini kita tidak ada kegiatan praktek, semuanya adalah kita sampaikan secara teoritis dulu. Jadi nanti akan kita praktekkan. Nah, mungkin dari beberapa penjelasan yang tadi disampaikan tentang verifikasi uang dengan cara 3D, barangkali nanti ada yang ditanyakan, silakan nanti bisa chat melalui aplikasi yang sudah kita buka layanannya di LMS Kulogi ataupun LMS daripada Google Class ya. Silakan nanti diskusikan, diramaikan di situ. Kalau nanti ada yang ditanyakan, nanti akan kita bahas bersama-sama. Selanjutnya akan kita bahas tentang Intelligent Banknotes Counter atau penghitung uang pintar. Apa sih sebenarnya Banknotes Counter ini? Itu adalah sebuah mesin pendeteksi uang palsu yang canggih yang yang terbaru yang menerapkan teknologi processing fusi digital. Jadi memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam proses melakukan pendeteksian uang palsu yang canggih. Ya. Jadi menghitung uang sekaligus juga alat ini bisa memverifikasi atau memverifikator daripada uang-uang yang diindikasikan di situ ada uang palsu. Apa saja perangkat pendukungnya? Perangkat pendukung yang ada pada jenis mesin ini tentunya ada hardware-nya adalah mesin penghitung uang atau banknote counter, kemudian ada kabel atau power cable, kemudian ada sabuk karet atau yang disebut dengan rubber bell ya. Rubber bell di sini fungsinya adalah untuk elastisitas daripada alat pemutar pada mesin ini. Kemudian ada resistance slice, kemudian ada gear atau yang disebut dengan banknotes twiddling gear ya. Ada sikat pembersih dan juga yang disebut dengan cleaning brush dan ada sikring atau push. Jadi kalau sikring ini putus, otomatis mesin itu tidak bisa berfungsi. Nah, ini nanti lebih detailnya akan kita tunjukkan tool-toolnya ya, pada saat praktek yang nanti bisa langsung kita simulasikan, kita praktekkan secara langsung. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada pada mesin Intelligent Banknotes Counter ini? Nah, tentunya kalau kita perhatikan, komponen-komponen yang terdapat pada mesin banknote counter ini tampak dari bagian depan dan tampak dari bagian belakang. Untuk bagian depan itu ada tutup yang disebut dengan top cover. Jadi bagian atas itu ada penutupnya. Tujuannya adalah untuk melindungi daripada mesin ini biar tidak kena kotoran. Yang kedua, display preset atau pengatur tampilan yang ada pada display window. Ya, itu nanti namanya adalah display preset. Kemudian ada panel pengoperasian, operasional panel. Ada beberapa tombol. Ya. Di situ ada tombol daripada reset, kemudian ada modenya ya, ada cons dan seterusnya. Nanti akan dibahas lebih detailnya. Kemudian ada display penghitungan atau counting display window. Jadi tampilan hasil daripada penghitungan. Display penghitungan itu biasanya diperuntukkan baik untuk operator maupun untuk customer. Tujuannya adalah untuk saling memahami, mengetahui berapa jumlah uang yang dihitung dengan menggunakan alat ini. Jadi kalau kalian lihat di pelayanan perbankan itu biasanya menggunakan mesin banknote counter yang bentuknya besar ya, menghitung uang dengan cepat. Nah, jadi teller itu tidak menghitung secara manual, langsung dihitung dengan menggunakan mesin ini.
cepat dan nanti kalau ada indikasi uang palsu itu bisa terdeteksi. Kemudian yang kelima ada roda penerima uang atau tempat uang itu diletakkan. Ya, jadi banknote ada saving wheel. Jadi ini tentunya adalah ada tekniknya sendiri supaya uang itu tidak macet. Jadi nanti akan disampaikan bagaimana cara mengoperasikannya, ya, cara meletakkan uangnya dan cara merapikan uang itu nanti ada ketentuannya. Jadi ketika kita akan menghitung uang ini harus diletakkan pada roda penerima uang. Kemudian ada pegangan uang atau yang disebut dengan banknote holder. Jadi nanti otomatis untuk mengarahkan operator itu ada handle yang bisa digunakan untuk pegang. Ya. Dan yang ketujuh tempat pengisian uang yang disebut dengan banknote feeder. Ya. Kalau tadi roda penerima uang itu nanti yang fungsinya memutarkan, maaf nomor 5. Kalau yang nomor 7 itu adalah yang untuk meletakkan, menaruh uang yang akan dihitung. Dan yang ke-8 pegangan atau handle ya. Jadi pegangan atau handle itu ya gagang yang biasa digunakan untuk memegang alat itu. Oke, next. Selanjutnya komponen kalau kita lihat yang tampak dari bagian belakang. Tadi posisi di bagian depannya adalah bagian belakang. Yang pertama ada papan sliding atau tempat uang keluar. Disebut dengan banknote sliding box. Ya. Jadi papan sliding tempat uang keluar itu posisinya nanti ada di bagian belakang. Kemudian ada skru penyesuaian secara vertikal, vertical adjusting screw ya. Itu yang difungsikan untuk mengatur penyesuaian secara vertikal. Kemudian yang ketiga ada tombol power on off ya, di situ ada power switch-nya yang digunakan untuk berfungsi menyalakan atau menghidupkan mesin. Dan yang keempat ada tempat konektor untuk display eksternal, interface for the external display. Jadi tempat konektor ini terpisah, tujuannya itu atau fungsinya adalah untuk memberikan informasi tentang hasil daripada proses penghitungan uang kepada customer. Kalau yang di perbankan, yang di teller itu biasanya displaynya itu hanya diperuntukkan dua muka sih, yang biasanya ditunjukkan bisa untuk customer juga bisa melihat dan juga untuk tellernya sendiri juga bisa melihat. Hasil perhitungan itu nanti di sini akan muncul di external display ya kalau kita menggunakan jenis yang banknote counter yang ini. Kemudian ada tempat colokan kabel atau yang disebut dengan sock for the cable. Ada soketnya ya. Seperti itu. Nah, ini adalah komponen-komponen intelijen daripada banknote counter atau mesin penghitung uang pintar. Selanjutnya kita akan bahas tentang panel-panel apa saja yang ada dalam pengoperasian mesin ini. Panel itu tombol ya, tombol atau touch yang nanti bisa ditekan atau digeser. Alat ini bisa berfungsi kalau ditekan atau digeser. Itu namanya adalah panel pengoperasi ya. Apa saja panel-panel yang ada? Tentunya yang pertama ada yang disebut dengan panel inframerah atau infrared decay. Yang kedua ada tombol ultraviolet atau ultraviolet key. Dan yang ketiga adalah tombol magnetis atau magnetis key. Yang keempat ada tombol akumulasi. Akumulatif key, ada tombol kepadatan density key. Yang keenam ada tombol daripada batch key. Kemudian yang ketujuh ada tombol I, yang kedelapan adalah tombol pembersih atau clear key. Dan yang ke-9 ada tombol reset atau reset key ya. Dan yang ke-10 ada LED inframerah atau infrared LED. Kemudian ada LED ultraviolet LED, ada tombol juga ada LED magnetis LED dan ada LED akumulatif. Nah, ini nanti akan Bapak jelaskan pada saat praktek apa saja fungsinya. Jadi tombol inframerah itu adalah tombol yang berfungsi untuk agar mesin itu bisa mengidentifikasi daripada sinar inframerah pada posisi uang, karena uang itu mengandung kalau diidentifikasi itu mengandung inframerah. Kemudian ada tombol ultraviolet.
Jadi ultraviolet K di sini nanti fungsinya adalah untuk eh, ketika tombol ini dijalankan mampu mendeteksi daripada warna ini pada uang. Ada tombol magnetis K. Jadi tombol magnetis K ini adalah fungsinya itu untuk agar uang ini bisa secara otomatis mesin ini bisa secara otomatis mendeteksi kandungan magnet yang terdapat pada uang itu sendiri. Jadi ketika uang itu letakkan nanti akan tertarik dengan sendirinya karena ada tombol ini. Kemudian ada tombol akumulatif K. Tombol akumulatif ini biasanya difungsikan untuk mengetahui uh, hasil perhitungan secara keseluruhan berapa banyaknya jumlah lembaran uang yang terdapat pada mesin, yang hasil dihitung pada mesin itu. Ada tombol kepadatan juga atau yang disebut dengan density K. Density K ini fungsinya adalah untuk mengatur daripada tingkat kepadatan uang yang akan dihitung. Kemudian ada tombol batch atau batch K. Biasanya tombol ini berfungsi untuk menghitung secara cepat. Nah, dari nominal kebalikan. Dari artinya nominalnya sudah diketahui tapi kita ingin memastikan. Misalkan uang itu sudah diketahui 100 lembar. Betul nggak? Kita pastikan. Nah, tekan tombol batch itu. Nanti diatur, disetting. Kalau jumlahnya 100, kemudian nanti dia akan berhitung mundur. Seperti itu. Kemudian ada tombol plus I. Ada tombol pembersih atau yang disebut dengan clear key, itu tujuannya adalah untuk menormalkan fungsi-fungsi tombol yang sudah kita set atau kita reset. Kemudian ada tombol reset ya, itu untuk mengatur ulang daripada perintah. Dan selanjutnya ada panel pengoperasian untuk LED inframerah. Kalau LED itu adalah indikator lampu yang nanti bisa ditunjukkan pada mesin ini mengandung inframerah. Dan light ultraviolet itu artinya adalah indikator daripada lampu yang nanti muncul pada mesin ini berupa warna ultraviolet. Dan ada LED magnetis, ini menunjukkan indikator bahwa panel magnetit itu berfungsi. Dan ada LED akumulatif, berarti proses penghitungan atau akumulasi penghitungan itu juga berfungsi. Nah, ini adalah panel-panel pengoperasian. Itu untuk pengenalan komponen-komponen dan beberapa panel-panel yang ada pada mesin banknet counter. Tentunya besok akan kita lanjutkan pada bagaimana mengoperasikan, baik persiapan maupun nanti untuk pengecekan kondisi uang pada pelaksanaan praktek hitungan atau memverifikasi uang dengan menggunakan banknote counter. Nah, untuk sementara ini materi kita cukupkan sampai dengan panel-panel ataupun panel pengoperasian pada mesin banknote counter. Besok kita lanjutkan dengan petunjuk pengoperasian mesin banknote counter. Nah, itu materi yang bisa disampaikan pada sesi atau kesempatan pertemuan kali ini. Silakan dipahami nanti videonya, dicermati, disimak. Kemudian kalau misalkan nanti ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan ditulis dulu. Ya. Poin pentingnya apa saja, nanti silakan bisa diresume. Nah, setelah itu kalau memang nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada forum diskusi yang sudah disediakan pada aplikasi Learning Management System Psikologi yang sudah Bapak siapkan, maupun pada Google Classroom yang sudah disediakan atau difasilitasi oleh sekolah. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar, jaga kondisi kesehatan, pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan keluar dari rumah kalau tidak ada kepentingan. Kalau keluar dari rumah silakan tetap terapkan protokol kesehatan agar kita bisa bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.